Kayak Bu Isi ini teh kadang-kadang banyak orang tua yang bilang ngapain lah kuliah bahasa Inggris, kursus juga cukup. Emang kayak gitu ya? Sekarang orang memandangnya kalau belajar di kuliahan itu sebetulnya sama dengan di kursusan. Kira-kira ada pendapat nggak soal itu? Saya tidak sependapat ya Pak Rizky ya, mohon maaf. Jadi kalau di kursusan mungkin fokusnya memang hanya melatih kemampuan berbicara, gitu ya. Namun kalau mengambil program studi bahasa Inggris, bergelar ini gitu ya, yang namanya belajar bahasa itu tidak mungkin terlepas dari belajar juga budayanya. Ya, jadi pastinya itu banyak nilai lebih ya. Betul. Selain hanya sebatas bisa ngomong saja. Betul. Jadi wawasan budaya juga lebih berkembang menurut saya ya. Dan di dunia global seperti sekarang ini, mau tidak mau, jika kita ingin berpartisipasi di kehidupan yang lebih global, gitu ya, tataran global, kita harus menjadi individu yang memiliki kemampuan menavigasi perbedaan budaya itu, ya, intercultural competence. Menarik sekali. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tentunya dengan narasumber kita. Baik, selamat berjumpa lagi dengan podcast di Academic Chill Out Series. Ini sesi yang pertama. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Pak Budi Hermawan. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai yang muncul di layar, di depan saya sudah hadir Isti Siti Saleha Gandana MID PhD. Supaya lebih akrab kita panggil Bu Isti. Ya. Bu Isti, terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, seperti yang muncul di judul ini, Bu Isti, di sana ada judul belajar bahasa Inggris untuk keperluan akademis. Nama mata kuliahnya adalah English for Academic Purposes. Nah, sebagai pertanyaan pembuka nih, kan terutama bagi calon mahasiswa atau orang tua, apa sih sebenarnya substansi dari mata kuliah English for Academic Purposes ini? Kemudian mengapa kompetensi yang diajarkan kemudian menjadi penting dan strategis katakanlah bagi nanti para lulusan gitu nantinya? Ya, betul. Jadi memang salah satu kemampuan berbahasa Inggris itu bukan hanya sekedar berbicara seperti yang tadi saya utarakan, ya. Karena yang namanya bahasa itu sifatnya kontekstual. Nah, mungkin untuk adik-adik yang sudah terbiasa hanya membaca media sosial gitu ya, bisa jadi kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, hanya untuk konteks akademik itu kurang. Belum ya. Kadang-kadang mereka nonton game dan merasa udah jago bahasa Inggrisnya ya. Gara-gara memang banyak bahasa Inggris jauh ya. Betul. Karena yang namanya berbicara saja tidak cukup. Kita ini di mata kuliah English for Academic Purposes itu kita lebih menggali sisi kognitif dalam artian bagaimana kita bisa betul-betul memaksimalkan kemampuan berpikir kritis dan juga memaknai sesuatu itu secara kritis gitu ya. Kemudian juga memproduksi tulisan-tulisan yang lebih berbobot, ya, agar kita juga bisa bersaing di dunia akademis. Seperti itu. Karena kita akan berurusan dengan teks ya. Jadi teman-teman teks itu bisa nantinya written yang tertulis juga bisa sifatnya tulisan ya. Betul. Nah, untuk teks-teks di dunia akademik itu kan karakteristiknya berbeda ya, Bu Isti ya. Betul. Dengan teks biasa. Dan ini tadi disebutkan akan membuat siswa itu atau mahasiswa kita itu perlu berpikir lebih kompleks lagi, lebih kritis lagi. Karena tidak seperti teks yang muncul misalkan di sosial media atau di game online dan lain-lain ya. Ya, dan diharapkan begini Pak Rizky. Jadi ketika mahasiswa itu mengambil mata kuliah seperti English for Academic Purposes, ya, di mana salah satu elemennya itu kita mengidentifikasi jenis-jenis genre, gitu ya, genre ya. Kemudian perspektifnya siapa, kita itu betul-betul di situ mengulik makna. Ini siapa yang menulis, perspektif siapa gitu ya, tujuannya apa. Jadi kalau dalam kita bukan hanya membaca yang eksplisit, tapi reading between the lines juga. Ini yang jadi kelemahan siswa-siswa kita ya dari hasil tes PISA kalau tidak salah. Betul. Kenapa literasi kita rendah? Misalkan salah satunya tidak mampu memahami teks secara penuh dan membayangkan konteksnya seperti apa. Itu salah satunya. Nah, sehingga diharapkan gitu ya, dengan mengambil mata kuliah seperti ini itu mahasiswa akan lebih kritis dan lebih berhati-hati ketika tidak
tenggelam dalam berita-berita hoax misalkan ya, bisa mencerna gitu kan, sebentar ini untuk kepentingan siapa, ini tujuannya apa. Gitu ya. Dimaknai dulu, di-compare Ya, sumbernya seperti apa itu ya. Salah itu, satu kemampuan berpikir kritis. Jadi bukan hanya berbicara, Pak Rizky, bahasa Inggris itu tas bukan seperti itu. Betul ya. Tapi berpikir, melihat, membaca juga bagian dari keterampilan itu. Nah, kalau misalkan dihubungkan, kadang kan orang mikir kalau yang jago di akademik itu belum tentu pada saat konteks kerja profesional juga bakal nyambung katanya. Memang di antara skill yang terbangun dari English for academic purposes yang mungkin nanti relate dengan dunia kerja, contohnya gimana ya, entah membuat dokumen atau justru banyak ya. Banyak ya. Jadi kemampuan ini kalau saya lihat, saya sudah mengajar di sini di UPI itu sekitar 20 tahun ya, Pak Rizky. Cukup lama ini. Cukup lama ya. Jadi justru bukan hanya untuk keperluan menulis skripsi saja. Ini kemampuan yang kita berikan di mata kuliah EAP ini adalah long life skills. Ya, bagaimana yang namanya kritis itu kan bukan hanya di kelas saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan ketika harus memaknai satu dokumen gitu ya, memproduksi dokumen gitu kan, kita harus teliti dulu. Ini saya dokumen untuk siapa nih leadershipnya, audiensnya siapa, bagaimana meramunya, gitu kan, tidak bisa one fits for all. Dalam dunia bisnis itu penting ya. Betul, gitu. Untuk bisa persuasif itu kita harus tahu audiensnya, siapa yang akan kita akan berhubungan dengan siapa, gitu ya. Presentasi hanya di grup kecil di sebuah divisi dengan presentasi di hadapan karena investor itu kan tentunya akan memerlukan kemampuan perbedaan genre katakan, ada tujuan dari teks yang dihasilkan. Berbeda gitu ya. Dan itu sesuatu yang harus kita pelajari gitu kan, tidak serta-merta kita dapatkan dengan hanya belajar bahasa Inggris di kursusan misalkan ya. Oh iya, itu poinnya kena sekali ya di situ. Itu mungkin English for social purposes ya, bukan itu lebih cenderung ke sana ya. Bukan untuk yang sifatnya akademik. Baik. Kita akan pindah ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini kalau orang mendengar istilah academic purposes katanya kesannya sangat formal, berat. Kita ingin tahu nih, bagaimana sebenarnya suasana saat belajar di kelas EAP ini di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Kemudian apakah memang kesannya serius dan fokus atau memang ada ruang bagi mahasiswa untuk bereksplorasi misalnya? Ya, jadi sebetulnya itu bagaimana pembawaan dosennya ya. Oke. Memang mata kuliahnya memang tidak bisa dipungkiri cukup berat gitu ya. Hanya kan kita bagaimana mengemasnya agar mahasiswa tetap tertarik engage gitu ya dengan perkuliahan seperti ini, dan dengan adanya media yang beragam sekarang ya, beragam ya, media digital gitu ya, bisa membantu kita untuk lebih interaktif dan tetap kalau menurut saya sebagai pengajar gitu ya, bahwa ruang diskusi itu perlu. Kita bukan hanya mengajar, tapi juga kan kita ingin juga mendengar suara-suara mereka. Apalagi kita di sini mengusung kekritisan, gitu kan. Tentu saja harus dua arah, gitu ya. Yang komunikasi yang dibangun. Jadi bukan hanya belajar kemudian melakukan mengerjakan tugas-tugas, tapi juga mendiskusikannya, mendapatkan output, gitu ya, feedback seperti itu. Jadi ruang untuk diskusi juga besar gitu dalam mata kuliah ini, bukan hanya sekedar mengerjakan worksheet gitu ya. Jadi kalau urusan serius itu harus ya wajib, tapi mungkin pembawaannya terutama kalau lihat dosen-dosen di prodi ini relatif demokratis ya. Demokratis ya. Jadi tidak. Ya, kami membuka ruang untuk berdiskusi gitu ya. Kalau misalkan dianggap terlalu berat pun kita bisa turunkan mungkin tidak untuk satu perkuliahan, bisa dua perkuliahan gitu kan. Jadi saya rasa kolega-kolega di prodi ini ya begitu sangat memperhatikan keluh kesah mahasiswa. Dan kami juga memperhatikan bagaimana cara memfollow up ya, agar tidak terlalu berat. Tidak burn out mereka ya. Betul. Jadi pada dasarnya kita itu mencoba membawa kultur akademik yang bagus, namun juga mendorong mereka untuk berkembang dengan melihat kondisinya seperti apa ya. Selalu ada ruang untuk bernegosiasi, gitu ya. Dan kami juga membuka ruang untuk mendengarkan keluh kesah, kesulitan, challenges gitu ya mahasiswa. Baik. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Sementara ini yang ada di layar, katanya jika mahasiswa sudah mendapatkan nilai, katakanlah melewati proses belajar di kelas EAP ini, apa kira-kira contoh dampak nyatanya bagi masa depan mereka?
Apakah manfaatnya hanya sekedar agar lancar menulis skripsi, misalkan atau artikel penelitian saja, atau ada hal penting lain yang akan mereka bawa setelah lulus nanti nih, Bu Isti? Ya, seperti yang saya utarakan barusan, bahwa kemampuan berpikir kritis, kemampuan menavigasi dunia intelektual itu kan sesuatu kemampuan yang long life ya. Jadi bukan hanya terbatas di ruang perkuliahan. Di dunia kerja, apakah tidak akan mengalami masalah-masalah, misalkan berhubungan dengan pembacaan yang lebih serius gitu kan? Tentu saja mereka akan dihadapkan dengan hal seperti ini ya. Jadi mata kuliah ini sebetulnya lebih difokuskan juga untuk para mahasiswa untuk mendapatkan ilmu bagaimana mereka bisa menavigasi di dunia kerja nantinya gitu ya, bukan hanya untuk menulis. Keren ya navigasi ini, jadi bisa merespon dengan tepat arahnya kemana kan? Betul. Sesuai dengan teks situasi yang dihadapi. Misalkan karya-karya apa yang harus mereka hasilkan, itu mereka bisa mungkin memproyeksikan pada skills yang didapatkan di mata kuliah EAP ya, English for Academic Purposes gitu. Jadi boleh dibilang kalau pakai istilah saya ini agak-agak mengarang indah, ini kayak laboratorium untuk anak-anak belajar berpikir juga ya. Betul ya. Menggunakan bahasa berpikir sesuai dengan konteksnya. Dan di akademik itu banyak dilatih di sana. Banyak dilatih dan mereka mendapatkan feedback juga. Mungkin kalau di dunia kerja tidak seperti itu ya. Mungkin atasan tidak akan serta-merta selalu memberikan guide gitu yang mereka inginkan, tapi karena di ruang kelas itu sifatnya lebih cakupannya lebih sedikit gitu ya. Jadi dosen itu akan mempunyai kesempatan untuk memiliki skills interpersonal, ya, jalinan yang lebih dekat dengan mahasiswa sehingga bisa memberikan lebih gitu ya, feedback yang lebih gitu ya untuk. Di samping mereka juga bisa belajar dengan sesamanya dengan lebih bagus dan mereka bisa melihat secara langsung contoh-contoh yang ada di kelas. Menarik sekali, inginnya dibuat panjang tapi memang waktunya ini durasinya tidak mencukupi. Bu Isti, buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut sekaitan dengan English for Academic Purposes, boleh ditanyakan, disampaikan di komen. Nanti kalau kita lihat banyak yang bertanya hal-hal yang lebih spesifik, akan kita coba tindak lanjuti mungkin ya, dengan membuat konten yang terkait mata kuliah ini lebih lanjut. Terima kasih Bu Isti atas waktu yang sudah diluangkan untuk podcast ini. Mudah-mudahan bisa ketemu dalam kesempatan yang lain ya. Baik, sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.